guys, Rian di sini. Nah, mungkin kalian tahu kan intronya seperti apa, ini yang khas. Dan kali ini kenapa saya buat intro seperti ini? Karena saya akan membuat konten reaction dari channel apa? Kalian akan tahu sesaat lagi seperti apa channel yang saya react. Nah, dengan intro tadi kita saksikan saat lagi. Stay tune terus di Rian TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel di Rian TV. Happy, Smarter, Experience. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, disehatkan badannya, dipermudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti tadi intro yang tadi saya ucapkan di pembukaan awal tadi, saya akan membuat konten reaction dari channel Gadgetin. Nah, kalian tahu kan channel Gadgetin itu? Nah, channel Gadgetin adalah channel yang mengulas tentang tekno, tentang elektronik, tekno IT, dan juga berbagai review-review tentang elektronik seperti HP, seperti komputer, seperti laptop, seperti televisi, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengulas tentang HP, tentang laptop, tentang hardware atau TV dan segala macam, tidak. Tapi kita akan mengulas atau mereaction salah satu konten dari Gadgetin, yaitu nyobain barang-barang aneh episode 4. Ya, guys. Nyobain barang-barang aneh episode 4. Ini baru kali ini juga saya react ke channel Gadgetin. Oke, ya tetap ini adalah dari channel Gadgetin. Jangan lupa subscribe channel Gadgetin ya, dan juga saya Rian TV. Gak usah lama-lama, ayo kita akan mulai reactionnya pada kali ini. Yuk guys, siap? Kita hitung dengan hitungan 3, 2, 1. Mari kita nonton. Halo guys, David di sini, dan di video ini kita bakal ngelanjutin series video kemarin yang nyobain barang unik atau aneh, terserah Anda mau nyebutnya kayak gimana. Yang pasti barang-barang yang bakal kita cobain kali ini bisa dibilang kayak nggak banyak dipakai oleh orang umum lah. Saya aja belum pernah nyobain 5 barang yang bakal di video kita tes di video ini. Sekarang kita cobain barang yang pertama. Ini oke, agak ngeri juga kena si gelas ini. Kalau juga belinya harus kemana gitu. Tokopedia ada juga sih harusnya. Jadi di sini adalah Joyko Counterfeit Money Detector. Jadi ini buat mendeteksi uang palsu. Jadi saya kirain alat buat ngedeteksi uang palsu itu kayak mahal banget gitu. Taunya ada yang sekecil ini dan harganya murah sih, 95.000 doang. Terus di sini ada ketulis 2 powerful UV light detector. Ada kaca pembesar juga, terus kecil dan portable. Gitu doang sih. Dijual oleh Joyko Stationery yang udah official store. Jadi kita langsung coba buka ya. Harus siapin duit sih kayaknya. Sini ada kartu garansi. Terus di sini ada barangnya. Oh, ada kabelnya. Oke. Lumayan enteng. Jadi saya kirain dari besi-besi gitu, tapi taunya ini dari plastik doang. Oke, di sini ada ketulis Counterfeit Money Detector. Terus ini lumayan guys, ini barang bisa dibilang cukup bermanfaat ya guys. Jadi kita kalau misalnya mata uang, misalnya uangnya itu mau deteksi apakah itu palsu atau asli, bisa gunakan ini guys, ya kan? Ya, cocok ini. Konsumsinya 9 watt doang dan made in China. Joyko ini nggak tahu merek Jepang atau merek Indonesia ya, soalnya banyak kayak merek-merek Indonesia yang saya kirain dari Jepang, kayak Hokben, terus kayak apa gitu. Jadi coba kita langsung colok dulu aja. Komentar ini ya guys. Simple banget sih. Di sini ada kayak penggaris-penggarisnya gitu, entah buat ngukur apaan. Di sini colokannya ada di. Oke. Wah, penuh. Maaf ya guys, saya kurang cahaya, kurang gimana. Jadi agak ketarik gitu. Oke, jadi di sini kita hidupinnya di sini. Kalau off ada light, kalau lightnya dihidupin, oh lampu doang. Jadi sini bisa dilihat sih. Bentar, saya pakai HP aja nunjukin.
Ya, 2 kamera aja nggak cukup karena ini buat kamera ini, itu buat kamera zoom, dan ini buat kamera yang saya lihat. Jadi, sini ada lampunya. Kalau misalnya kita ngelihat kayak gini, penggarisnya kayak kelihatan lebih gede gitu. Jadi, magnifying glass yang dia tulis itu kayak gini sih. Coba kita matiin lampunya. Nah, kayak gini doang sih bedanya kalau lampu dihidupin atau dimatiin. Nah, yang paling penting sih harusnya yang on ini. Wow. Dia pakai ini ultraviolet guys, ya bisa dibilang ini pakai ultraviolet, ya kan? Karena untuk mendeteksi sebuah mata uang atau uang, kita harus menggunakan sinar ultraviolet. Bisa menembus apakah itu uangnya itu asli atau palsu, guys. Nah, itu penting banget guys, ya kan? Bagi kalian punya uang misalnya yang nggak bisa deteksi, nah ini cocok banget ini. Barang ini cocok buat kalian, ya kan? Dengan harga 95.000. Kan bisa dibeli juga deh guys. Bukan endorse tapi bukan juga untuk promosi juga guys, tapi ini bisa cocok juga buat kalian bisa mendeteksi uang apakah itu palsu atau asli. Jadi ada sinar UV-nya. Sekarang kita coba pakai uang asli. Uang asli di mana ya? 10.000, 5.000, 100.000, terus ini won, ini won semua. Nah, ini dolar. Oke, jadi di sini udah ada, ini ada dolar, terus ini ada won, ini ada 10.000, ini ada 5.000, dan ini ada 100.000. Mungkin kita coba pakai kertas biasa sih, harusnya enggak. Kalau cara tradisional kan dulu yang banyak di TV-TV itu katanya. Iya. Kalau cara tradisional kan ya 3D ya, kalau nggak salah 3D. Dilihat, diraba, sama diterawang. Iya nggak guys? Benar nggak guys? Benar nggak yang saya bilang? Ya kan? Dilihat, diraba, dan diterawang. Itu kalau zaman dulu guys. Dan di TV-TV juga dilihat, diraba, diterawang. Iya, seperti itu kan. Ya, benar nggak apa saya bilang? Ya, sama dengan pemikiran saya. Ya. Lihat, ada apa label pitanya gitu, terus diraba bakal ada teksturnya, diterawang. Ini adalah lampunya. Ada tulisan BI-nya. Nah, gini guys. Seperti tadi yang saya lihat, kalau mesin pendeteksi uang itu, ya kan? Itu kan ada, nah ini kalian bisa lihat sini kan. Itu ada tulisan BI. Artinya adalah Bank Indonesia. Berarti kalau udah uang yang yang menggunakan logo BI di dalamnya itu, ya, itu dibilang itu adalah uang asli guys, uang keluaran dari Bank Indonesia. Ada logo BI-nya kan tadi kan? Nah, kalian lihat sendiri. Oke? Terus kalau ini nggak kelihatan sama sekali, terus kalau diterawang kayak gini nggak ada BI-nya sama sekali sih. Jadi kalau di sini dia bakal kelihatan huruf BI. Oke, keren. Terus kalau di 10.000 harusnya ada juga, tapi yang mau palsuin 10.000 kayak rugi waktu itu ya. Sini ada BI juga yang kotak-kotak gitu. Terus kalau gocengan apalagi ya? Yang kalau ada yang mau malsuin duit 1.000 sih mending dia cetak kertas aja. Di sini ada BI-nya juga. Nice. Oke, kalau misalnya dolar ada apa ya? Jadi dilihat kayak gini, terus dilihat dolar kayak mungkin beda-beda guys. Oke, jadi ada garis gitu, keren sih. Jadi dengan modal 95.000 kita bisa kayak ngelihat duit kita itu asli atau palsu. Cuma buat orang ini ada garis-garis, keren sih. Ada garis-garis warna-warni, bahkan ini ada warna biru, merah, hijau. Sementara kalau kayak gini dia nggak ada. Ini keren sih, cuma saya rasa yang nonton ini mungkin cuma 1-10 orang doang yang butuhin duit. Alat buat deteksi duit palsu kayak gini. Jadi, works atau enggak, ini works banget buat yang butuh. Saya rekomenin banget, 95.000 doang. Ya, kita lanjut ke barang kedua. Mungkin kalian bisa butuh nih. Ini bisa butuh kalau kalian ya itu kerja di... Ini bakal saya jual di toko saya di Tokopedia. Money changer lah. Soalnya saya nggak bakal kepake kan. Mungkin nih jualnya... Sebentar. Untuk tadi uang pendeteksi ini, kalian bisa juga kalau
kalian bekerja di money changer atau di bank ya, seumpama ya, ini bisa juga cocok karena kita nggak tahu kan namanya uang itu ya kan, namanya uang itu beneran asli atau tidak ya kan, apakah dikeluarkan dari BI atau tidak. Kan sekarang mungkin juga orang mati kan, namanya uang itu kan, namanya kita nggak tahu namanya tuh uang itu asli atau tidak ya kan. Bisa jadi maaf kata ya, seumpamanya berpotensi uang itu palsu. Nah, itu bisa dicek itu dengan alat ini ya guys ya. Oke. Mohon maaf ya kalau saya salah ya guys ya, kalau saya salah di chat di ruang komentar. 50.000 doang buat yang mau main, silakan. Power off after usage, jadi apa aja harus dimatiin. Sekarang kita coba barang kedua. Oke, ini adalah Sony Extrabass MDR XB450 AP. Kenapa ini unik? Karena harganya cuma 55.000 doang, jadi ini jelas barang KW ya. Di sini aja ada ketulis. Ini dijual oleh Blue Computer, Sony Extrabass grade A, kualitas paling bagus. Cuma dia nggak bilang ini original, jadi minimal ya penjualnya nggak bohong lah. Ini jadi kita langsung lihat aja. Ini bisa jadi solusi buat orang yang mau headset buat gaya-gayaan, mungkin oke lah ya. Cuma ini Sony-Sonyan banget. Wow, ini sekali dilihat dalamnya kayak gini memang ini sih kualitas KW-nya kerasa banget. Kalau bisa bersuara yang standar aja saya udah senang banget kayaknya ngeliat headsetnya. Ini build quality-nya juga kerupuk banget, jadi mungkin kalau jatuh patah atau kalau disentuh-sentuh kayak gini memang ya, namanya juga 50.000 ya. Kita langsung tes aja kali ini. Headphone jack-nya juga bener-bener yang teksturnya murah gitu, dan kabelnya juga kayaknya wow, ini kabelnya tipis banget. Ini kayak gaga yang tipis gitu, kayak kalau kita ketarik di. Sebentar, masalah headset. Nah, ini headset ini kan harganya 55.000 yang Sony tadi ya. Saya juga kemarin baru beli ini juga guys. Sorry. Nih, headset Samsung ya. Bisa lihat sendiri nih, Samsung. Bukan promosi juga ya guys. Sekali lagi saya katakan di sini di video ini bukan promosi. Saya bukan endorse. Oke? Saya gak di endorse sama sekali guys. Nah, ini nih. Ya. Walaupun cuma kabel nih begini, merek Samsung, saya beli harganya 25.000 guys. Ya. Harganya 25.000. Wah. Ini sangat membantu sekali, tapi saya juga pengen juga TWS kayak gimana gitu, main coba kayak gimana, guys. Tapi di sini lihat apa ya, kabelnya ini memang tipis guys, memang tipis banget, tapi ini berpotensi bisa dibilang rusak ya guys. Kalau ini tergantung dengan pemakaian si user itu seperti apa ya guys ya. Iya, bukan saya apa-apa ya guys ya, tapi ya kalau menurut saya pribadi kalau untuk kabel setipis itu mungkin kan kadang-kadang bisa berpotensi rusak ya kan, atau koyak lah atau sobek di bagian kabelnya itu ya kan. Itu mesti kalian ketahui kalau kalian mempunyai headset yang kabelnya tipis, tidak seperti ini. Nah, seperti ini kan kabelnya kan, nah, ada kabel-kabel kayak anyaman kayak gini guys. Kan? Kalau tipis seperti ini mungkin ya punya potensinya patah. Ya, itu kalau menurut saya. Itu kalau menurut kalian beda lagi pandangannya seperti apa ya guys ya. Itu menurut saya. Dikit nggak sengaja kayak ketarik dari komputer, kita colok terus kita berdiri lupa dicabut, nih bisa langsung putus. Jadi harus agak hati-hati. Cuma harganya memang 50.000. Itu yang tadi saya bilang guys. Dan nggak bisa protes sih kenapa gue bisa potensi putus. Oke, Galaxy Note 10 nggak ada headphone jack. Okay. Jadi kita langsung coba pakai laptop aja. Ini ada headphone jacknya nih. Wah, ada deh. Ada combo jack, jadi bisa buat mikrofon. Wah, gila sih.
Nah, Wah, ini harus di itu ya, di kop. Ya. Oh iya, ngepas Diiniin banget, kali. tapi ini aneh banget sih kayak. ya. Oke. Nah, ini baru. Ini harus sampai ujungnya kan. Ini tipis banget, asli. Ini tipis banget. Oke. Tapi minimal laptopnya bisa di-tag kalau kita lagi pakai headset. Terus ini juga lubangnya sekecil ini sama sekali nggak fit ke dalam telinga. Jadi, oke. Sempit kayak gitu. Coba Lubangnya kalau kayak gitu kayak lagu siapa ini? sempit ya. Barang ketiga. Dah. Aduh. Oke, barang ketiga. Wah, ini yang di thumbnail ya. Ini rencananya bakal saya jadiin thumbnail karena ini barang yang paling unik sih buat saya. Apa tuh? Apalagi kalau barang-barang aneh kalau nggak ada alat buat masaknya atau alat buat emak-emak atau ibu-ibu kayak setrikaan, kayak panggangan, kayak apa. Rasanya ada yang kurang gitu. Terus ngeliatin barang kayak gini, kayak tinggal masukin telurnya doang, dan ibu ini bahagia banget. Oh, ini buat ini guys. Apa ya? Oh iya, ini kayak telur ini apa namanya? Apa sih? Sate telur ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin di depan sekolahan ya kan, di depan sekolahan kalau misalnya ada yang jajan begitu kan telurnya bisa naik. Gitu kan? Nah, itu bentuknya sempurna ya kan. Saya sebenarnya jujur guys, video ini saya sudah nonton, tapi memang lucu guys. Lucu di mana mungkin kalian tahu sendiri nanti guys ya, atau kalian yang sudah nonton video ini ya kan, mungkin kalau udah cekikik sendiri lah. Sama seperti saya guys. Ya kan, ketawa dulu guys ya kan. Ayo kita lihat dulu apa yang saya bilang lucunya seperti apa ya kan. Saya nggak akan kasih tahu, nanti kalian lihat sendiri Banget, cuma ya. dia lagi nunjuk apaan ya? Nunjuk ini, bukan nunjuk bunganya ya. Oke, jadi as seen on TV, seperti yang terlihat di TV. Terus ini buat 2 telur, terus ada health, kesehatan, nutrisi, dan kebahagiaan, happiness. Jadi kalau pakai ini saya bisa lebih bahagia. Jadi di sini ada di dalam paketnya kita bakal dapat sikat, terus ada colokan buat colok telurnya, terus ada buat masukin telurnya, dan egg masternya sendiri, Siang Rui Egg Master. Ini harganya 109.000. Ini ngomong-ngomong bukan rekomendasi sih, ini salah satu barang yang saya beli karena ada follower yang nanya, ini barang ini kayak gimana sih bang, tolong cobain dong. Jadi misalnya Anda ketemu barang yang unik gitu di Tokopedia, silakan tulis saya pasti kalau lihat, wah ini barang apa, pasti langsung saya cobain buat episode berikutnya. Jadi silakan download aja app Tokopedia-nya dan cari-cari ya barang yang misalnya menurut Anda menarik. Ini ada kayak tusuk sate gitu, sikatnya kayak gini, cuma busa campurnya doang. Ya, di sini murah-murah sih, 109.000, jadi nggak bisa ngarep banyak. Ini ada colokan lagi, adapter, terus ini buat masukin telurnya, terus ini ada vertical grill. Oke, menarik, bikin dadar gulung ya, tapi dadar yang di kampus-kampus yang dadar gulung yang satu tusuk 500 atau 1000-an itu nggak ada lawan. Mungkin di sekolahan juga mungkin ya, sekolahan kalian. Oke, jadi di sini adalah ini serasa kayak termos kalau dilihat kayak sekilas doang. Ada gripnya gini, grip kayak buat alas di mobil. Terus di sini ada lubang yang terus di sini ada tombol power, di sini ada lampu indikator, terus di sini ada lubang buat AC power, dan di sini buat masukin telurnya. Kasih minyak dulu sebelum dipakai biar masukin telurnya. Oke, jadi ambil minyak dulu deh buat masukin telur ya. Telurnya 2. Terus kita taruh di sini dulu. Wih,
Oke. Awas, Terus di pelan-pelan. sini kita hidupin dulu ya harusnya. Tapi kabelnya pendek sih. Oke, kita colokin. Seharusnya gini, kalau untuk apa sih alat ini guys, alat ini ya kan, ini harusnya jangan dimasukin minyak dulu, tapi boleh dimasukin minyak, dipanaskan dulu berapa menit ya kan, tunggu sampai istilahnya panas atau 30 menit lah, 30 menit panas tuh alat, baru dimasukin apa namanya telur gitu. Tapi yang tusuk satenya itu coba misalkan dimasukin sosis, masukin bakso, ya kan, enak tuh rasanya tuh. Yes. Gimana menurut kalian? Kepengen juga nggak? Ya kan? Silakan beli dan cobain di rumah. Yang ini guys, ya, yang apa? Alat untuk bikin sostel, sosis telur. Sostel sat atau sosis telur sate telur sosis, itulah. Terus guys, bisa diangkat dari tadi. Oke, ya kita colokin sini. Terus dari kita tadi hidupin. bro. Oke, di sini lampu indikatornya udah ada. Terus di sini ada keterangan sih tadi. Kalau lampunya merah berarti dia hidup. Kalau ya sih gitu aja sih. Jadi pas dipakai lampu hijau yang sebelah sini bakal hidup mati. Jadi oke. Sebenarnya ini cocoknya harus di spray gitu sih, tapi saya nggak punya spray buat ini. Jangan ditiru di rumah, by the way, kita banyakin aja kayak buat telur dadar gitu, kebanyakan minyak nggak apa sih daripada nggak ada. Oke. Terus kita gini-gini kali biar oke. Ini cara yang salah ya sebenarnya, kita harus Minyakin guys, minyakin. Oke, terus ini panas, masukin aja kali, Oke. Nah, ini jadi kita kayak giniin, masukin terus kita tusukin biar padat gitu. Terus kalau udah padat baru ditusuk. Salah dong. Harusnya gitu sih. Cuma di mana ada kegagalan di situ ada komedinya. Jadi di mana ada kegagalan di situ ada komedi guys. Itu yang saya suka dari David Gadgetin ya guys. Di mana ada kegagalan di situ ada komedi. Begitu juga dengan di kehidupan kenyataan ya kan. Kalau ada yang seumpamanya dengan insiden yang membuat kita tidak diinginkan, mungkin bisa sih terjadi, dan itu bisa jadi bahan lucuan guys. Ya kan? Iya bener yang tadi saya bilang David barusan. Di mana ada kegagalan di situ ada komedi ya kan. Ya kalau ada lucu-lucunya sih kita bisa ketawa guys ya. Oke, lanjut. Gue ngerasa ini harus dikocok dulu kayaknya. Oke, kita kocok. Ya, dari tadi dikocok. Kocok dulu tuh telurnya. Ya, pokoknya segmen yang ada bahan makanan gini pasti paling lama sih. Jadi tapi buat saya ini yang paling menarik juga. Jadi kita taruh sini dulu. Oke, tadi dapur yang benar, yang rapi, yang bahagia adalah dapur yang bersih ya ibu-ibu. Jadi kita tiap baru masak harus bersihin kalau ada waktu. Kalau nggak ada, tunggu pas kameranya nggak di-roll. Oke. Terus masukin garam. Ini benar-benar udah kayak channel tutorial masak gitu sih. Ini nggak apa lah ya, sedikit basah. Melenceng guys. Oke. Nanti gue coba, lu coba juga. Kecuali kalau nggak matang. Harusnya matang. Ini ya ada kerasa panasnya. Di sini ada hawa-hawa panas gitu. Jadi harusnya udah boleh dimasukin. Ini ngomong saya belinya di Glodok, bagus nih. Saya suka. Ada suaranya. Bukan endorse ya guys. Sebenarnya mungkin bisa 3 butir ya. Jadi wangi. Jadi
Ini saya rekamin dulu. Kalau 3 butir mungkin ngembangnya mungkin keluar daunnya itu kayak kok selfie. Ya guys. Kayak gini, jadi dia udah ada kayak bagian yang kering-keringnya gitu. Terus ada busa-busanya, jadi kita coba colokin kayak gini. Tambahin daun bawang kayaknya enak nih kayaknya sih. Harusnya kayak gini sih. Terus ditahan kayak gini dan ditunggu sampai matang. Nggak tahu berapa lama. Coba kita tes 3 menit kali ya. Standar semua buat masak cepat gitu. Sip, 3 menit. Kita tunggu 3 menit. Atau kalau misalnya udah kelihatannya 3 menit. Tunggu guys. Ini udah kelihatan masak dikit sih. Oke. Agak mencurigakan, tapi setiap alat masak yang selalu mencurigakan. Cuma rata-rata belum pernah ada yang fail banget sih. Selama kita nyoba-nyobain barang kayak gini, adanya susah atau sayanya yang salah. Di komen banyak bilang, "Bang, harusnya nggak kayak gitu, Bang." Dan mungkin di sini udah ada yang nulis juga, "Bang, harusnya jangan kayak gitu, tapi kayak gini." Menarik. Ini harganya 109.000. Toko kado unik. Kayaknya ini barang-barangnya asik semua ya. Mahal Kita coba lihat. Namanya aja udah kado unik. 81.000 yang udah kejual. Dispenser odol aja ada. Pemurni air keran. Jadi dia udah kayak mau meluap gitu sih. Kayak jadi kalau udah mau meluap kayak gini, sebaiknya dimatiin aja tuh. Tapi minyaknya kebanyakan berarti yang tadi. Wow. Seharusnya gini. Itu kan udah kayak udah meluap kayak gitu. Harusnya kan kalau masih dalam berbentuk telur, satenya itu tusuk sate, nah itu ditancepinnya apa sosis, apa bakso, apa tahu, apa tempe, ya kan dicolokin dulu, didiemin ya kan seharusnya ya kan. Nah nanti pas keluar langsung ya kan. Nah mungkin apa sih yang lucunya guys? Kalian bisa lihat sendiri nanti, oke? Saya nggak akan kasih Semuanya. Barang ini pokoknya semuanya jorok. jorok. Bukan makanannya yang jorok, tapi Kemungkinan kayaknya ada kesalahan kayaknya deh, kemungkinan. Kenapa Tapi bisa? yang dibilang David barusan, ya kan, di mana ada kegagalan di situ ada kelucuan, ya kan? Betul yang dibilang kata David barusan tadi kan, di mana ada kegagalan, di mana ada yang nggak beres, di situ ada kelucuan yang mungkin kita bisa lihat di situ guys, ya kan? Nah, mungkin walaupun kita nggak ngerasain ya, walaupun kita nggak buat, ya kan? Mungkin dilihat dari videonya aja udah bikin kita ketawa guys, ya kan? Nah, tadi seperti apa yang tadi saya lihat tuh, yang saya bilang tadi kan, kalian lihat. Kayaknya gue nggak berani Gitu makan. ya. Gue nggak berani makan ya. guys, yang tadi saya bilang ya guys, tadi harusnya itu si tusukan itu ya. Kalau saya ini ya, saya bukannya mau bukan saya mau ngajarin ya guys ya. Itu tusukan itu coba dikasih kayak sosis, apa kayak bakso, ada tahu, apa tempe, ya kan? Yang namanya sostel kayak gitu, yang namanya sosis ya kok nggak salah, sosis masukin gini ya kan, tunggu, terus hasilnya jadi menarik gitu guys, ya. Itu tadi ya saya bilang, ya kan? Gimana kegagalan? Di situ ada komedi. Ayo guys, lanjut Telurnya guys. sih seger sih tadi. Tapi hasilnya kayak gini ya. Entah apa ada yang salah, bisa komen di bawah buat yang udah pernah pakai ini. Cuma bagian ini rasanya agak aneh, agak hijau, agak hitam-hitam gitu. Cuma bagian bawahnya kayak enak. Bagian paling enak kayaknya bagian paling atas sih, kuning. Seger gitu. Jadi kita coba makan yang bagian paling atas aja. Nih, ini bagian yang putus kayak pas banget, kayak dia tahu kalau sampai bagian sini tuh udah nggak kuat, udah kayak kurang bagus gitu, jadi dia putus bagian atas. Coba ya. Demi konten. Ya, telur. Ya rasa sih standar sih, kurang asin karena tadi masukin garamnya rasa juga telur lah. nggak terlalu. Emang ada sosis, ada rasanya rasa sate ayam. Gak ada guys ya. Namanya sostel, namanya telur pasti rasa telur lah. Gak ada namanya rasa kayak sate, rasa ikan, gak ada. Bercanda guys. Jadi jangan diambil hati ya.
terlalu banyak, jadi cobain loh sedikit aja. Kemarin rice cooker, kali ini ngetes telur. Bajunya sama ya kemarin. Bajunya sama ya. Ya bagian ini aja, yang kuning ini aja, jangan Bajunya bagian hitam-hitam. Ini gue serem ya. Ini gue serem. Saya pakai hijau guys. Ya dari Gak kualitas ini. telur gimana? Gak seragam. Kualitas telur gimana? Ya telur, jadi Ya telur omelet jadi buat Ya yang iya, ya iya. Namanya telur ya pasti rasa telur, ya kan? Namanya sostan ya pasti namanya ada rasa telurnya ya kan? Dari mana coba sosis apa ya? Telur sate telur rasanya terong. Wah, lucu banget ya, lucu banget ya kan? Kagak ada. Pasti rasanya telur lah, mana ada rasanya sosis apa? Sate telur rasa ayam. Aduh, ya Allah. tahu cara masaknya, cuma bagian ini saya sama sekali nggak tahu ini maksudnya apaan kayak gini. Tapi kalau dikasih ke orang, orangnya Si pasti Iqbal aja beliin. Kalau dikasih orang-orangnya pasti. Si Iqbal aja apa? Kameramennya gadgetin tuh si Iqbal sampai begini, sampai belum. Kok gini bentuknya ya? Ya kan, sampai terheran-heran loh guys, sampai terheran-heran. Saya aja nge-reaction aja sampai, hah, kok bentuknya begini? Ya itu ya guys ya, namanya kita nyoba-nyoba ya guys, namanya kita nyoba-nyoba ya, maklum lah ya kan. iya kayak serem, kayak udah busuk. Ya kayak serem, kayak udah busuk. Bener guys. Atasnya bagus ya kan nih, atasnya bagus, di bawahnya kok kayak begini. Bentuknya ya gimana ya, hitam-hitam gitu. Aduh, maaf ya guys ya, Kayak ya. gimana Oke. gitu. Cuma harusnya bagian tengah tuh bagian yang paling matang loh. Harusnya bagian tengah tuh bagian Jadi, yang paling matang. oke, buat Eggmaster ini apakah recommended? Saya nggak tahu apakah saya yang salah cara bikinnya atau enggak. Tapi kalau hasilnya selalu kayak gini ya nggak recommended karena hasilnya jadi kayak gini. Cuma kalau saya ada salah cara bikinnya, silakan komen. Cara bikinnya silakan komen. Sebenarnya gini, kalau untuk egg maker ini, ya tadi saya bilang tusukannya di ini aja, tusukannya ditancapin. Itu selama telurnya itu lagi mendidih, itu selama itu masih telur belum jadi apa namanya, belum jadi matang gitu, ya kan? Itu masukin aja tusukannya itu, ditancepin, ya ditunggu, ya kan? Ataupun kalau seumpamanya si David punya sosis, nah itu sosisnya itu ditusukin, ya kan? Masukin ke Eggmasternya, wah jadi bentuknya bagus guys, ya kan? Jadi bentuknya nggak hancur kayak gitu guys. Gak apa-apa. It's okay ya kan, namanya juga nyobain barang aneh kayak gitu. Aduh. Dibawa aja. Kalau Soalnya tidak, ini memang praktis banget sih, tinggal masukin minyak, masukin telur jadi telur gulung. Oke, jadi silakan dikoreksi. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Eggmaster egg roll maker. Ya, egg roll. Telur gulung. Oke, barang keempat. Oke, ini kecil. Ini apa nih? Kayak flash disk. Ini namanya oh, dari Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver. Jadi ini ini Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver putih. Harganya 197. Waduh, ini kayaknya headset atau gimana ya guys ya? fungsinya simple sih, tapi saya baru tahu kalau ada barang kayak gini. Ini fungsinya buat, kan sekarang HP sekarang banyak nggak ada headphone jack tuh. Kebetulan ceritanya sesuai sama yang headphone tadi, dia ada kabelnya, tapi HP yang saya pakai Samsung Note 10 Plus ini dia nggak ada headphone jack. Jadi solusinya gimana kalau misalnya kita udah sayang banget sama headset yang kita pakai tapi dia nggak Bluetooth, kita pakein aja ini Xiaomi atau Logitech juga ada sih yang kayak ginian. Yang setahu saya Iqbal juga pernah pakai. Jadi ini kabelnya kita colokin ke sini ya, gini dong. Oh, ini kayak eksternal itu ya? Kita colokin ke sini kayak doang. eksternal gitu coba. Terus kita hidupin. Ini lebih ke
bukan barang unik atau aneh sih, tapi lebih ke barang yang saya nggak tahu dan belum pernah saya pakai, tapi kayaknya bakal berguna kalau saya tahu. Jadi ada namanya Mi BCS, di sini ada OPS. Kok ada OPS? Jadi ini ada Mi BCS, harusnya Mi Bluetooth konektor ya. Oke, nggak bisa. Cek. Atau karena headphone-nya KW, dia bilang KW, nggak bisa nih. Oke, nggak bisa. Headphone-nya KW. Nggak mungkin lah. Coba HP satunya lagi. Ini nggak bisa, berarti kita coba pakai Huawei aja. Oke, sekarang kita pakai Huawei. Entah salahnya di Bluetooth-nya atau di HP-nya. Nih ada Mi Bluetooth Audio Receiver. Jadi kita coba konekin. Ini ngomong-ngomong Huawei ini nggak punya. Oh tadi beda ya. Samsung nggak kebaca tapi Huawei kebaca. Mungkin bedanya ada di. Terus dia connecting dan udah connected. Jadi kita nggak perlu konekin headsetnya ke si HP ini. Harusnya secara teori dia bakal keluar suaranya. Kalau saya pakai headset pasti suara saya otomatis kayak lebih gede gitu ya. Entah kenapa. Bukan entah kenapa, karena memang suara saya rasanya kependem gitu. Bunyi kah? Wow, bunyi. Oke. Jadi harga Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver ini mungkin bisa jadi solusi buat Anda yang lagi punya headset yang berkabel dan kualitasnya bagus banget, karena headset mahal biasanya buat yang audiophile gitu masih pakai kabel dan rasanya kayak nggak mungkin kita downgrade ke yang wireless punya. Jadi ini solusi yang bisa dipakai sih. Saya baru tahu. Mungkin Anda yang memang doyan audio pasti buat Anda yang memang doyan audio banget pasti udah tahu lah sama barang yang kayak gini. Cuma karena saya nggak doyan audio, cuma biasa doang yang Bluetooth kayak gini, saya baru tahu soal keberadaan ini. Jadi punya HP yang Tapi kebanyakan kalau orang-orang yang mungkin nggak menggunakan ini, mungkin beralih ke TWS, ya guys. TWS maksudnya kayak earbuds kecil gitu, ya kan. Kalau mungkin tidak ada di HP kita, nggak ada headphone jack atau headset jack, kalau nggak ada begini, ini namanya headset, ya kalian tahu lah. Ya kan, bisa nggak pakai TWS atau pakai headset Bluetooth, ya kan, bisa gitu kan. Atau kayak headphone Bluetooth juga tanpa kabel, wireless, ya kan. Nah itu bisa gitu guys, ya kan. Jadi tambah alasan lagi buat brand buat nggak masukin headphone jack HP mereka. Agak sedih sih, cuma di mana ada masalah di sini pasti ada solusinya. Dan ini solusi yang harganya 197.000, Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver. Oke, kita lanjut ke barang kelima. Simpel sih, karena barangnya simpel jadi pembahasannya memang lumayan cepat. Ini kelima ini, oke. Jadi ini barang kelima, ini namanya, saya udah beli barang ini dari Juni kemarin sih sebenarnya, karena saya ada ide buat bikin video tapi saya belum bikin. Jadi saya kenalin dulu aja, ini namanya Xiaomi Smart Air Quality Monitor PM2,5. Jadi kan saya beli ini karena di Jakarta ditanya udaranya lagi nggak terlalu bagus, jadi saya beli aja air monitor. Karena kalau di Jakarta sekarang juga mungkin udaranya juga lagi kurang ini ya guys, ya kurang kurang memadai juga atau kurang bagus ya guys. Kalau kalian yang tinggal di Jakarta, ya kan, itu nggak mungkin udaranya mesti ya lah gitu. Jadi kalian harus menggunakan masker, ya kan. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mau ke tempat manapun, pasti kalian harus menggunakan masker, karena itu penting banget guys. Ya, ini pesan saya buat kalian ya. Kalau di daerah Jakarta, kalau masih berkabut atau udaranya kurang bagus, saya sarankan dan benar-benar kalian harus menggunakan masker. Ya. Monitor pribadi buat ngetes apakah memang udara Jakarta separah itu sama ruangan tempat saya biasanya beraktivitas studio kayak gini. Saya kan dari pagi sampai malam di studio kerja mulu. Kalau udaranya kurang bagus, saya pun bakal beli buat purifiernya. Cuma kalau dilihat kayak gini sih 52 ya, dan masih hijau. 52 memang enggak terlalu bersih banget sih, mungkin karena debu atau apa, tapi masih warna hijau jadi harusnya lumayan aman lah.
Anda pasti pengen lihat kalau misalnya dia merah kan atau kuning. Coba kita keluar aja ke pinggir jalan Jakarta yang harusnya warnanya atau angkanya lebih tinggi. Ini barang yang nggak terlalu unik atau aneh, tapi Anda mungkin baru tahu soalnya. Makanya kalau ada yang bener-bener aneh, komen di bawah deh biar saya videonya bisa lebih seru kayak telur gulung. Yuk turun. Oke, jadi ini di pinggir jalan, cuma anginnya lagi kenceng, jadi mungkin lagi bagus, tapi tetap aja lampunya warna orange gitu, jadi hijau lagi. Jadi kalau di atas 75 kali ya dia bakal. Nah, itu ada lampu indikatornya guys. Jadi kalau lampu indikatornya hijau menandakan dia tuh suhu yang ada di Jakarta itu bagus, ya kan. Tapi kalau seumpamanya warnanya merah itu kurang bagus, ya kan. Ya, tadi saya kemarin saya juga nonton juga ini sebenarnya ya guys ya. Ada seri X sekarang. Nah, itu kalau di basement wah parah. Banyak asap motor, asap mobil ya kan yang ngumpul tuh asapnya ngebut, pasti udaranya nggak bagus banget, pasti merah ya kan, auto red ya kan, auto merah pokoknya dah. Tapi kalau di luar mungkin bercampur, kadang merah kadang hijau ya kan, gitu. Itu tergantung kondisi di mana alam itu ya kan, di mana alam itu kan namanya polusi udara itu bisa bagus, bisa kagak, ya kan? Ya seperti itu ya guys ya. Kalau saya salah, mohon maaf, bisa dicek atau dibenarkan di kolom komentar. Kalau orange not turun lagi. Jadi lumayan enak sih, agak adem. Oke, kita coba ke tempat yang mungkin lebih kerasa lagi. Gimana? Salah kayak dalam ruangan. Oke, sekarang jadi saya lagi ada di parkiran. Itu. Kalau saya lihat itu basement, ya kan, di basement itu memang ya kalau kita di sana itu benar-benar pengap guys, panas banget. Oh kenapa kan? Mungkin kan banyak motor, banyak mobil, ya kan, terus lagi asapnya pasti pengap, ya kan. Entah itu basement bawah tanah, entah itu atau parkir motor yang gedungnya bener-bener pengep guys. Saya nggak bohong, bener pengep banget ya guys ya. Kalau nggak percaya bisa rasakan sendiri. Dan ya ternyata kan? Udara di parkiran memang selain pengep, memang asapnya agak susah keluar juga sih. Jadi saya bilang tadi, lumayan nggak bagus udara di parkiran. Jadi kita pengen ngetes yang agak ekstrim. Jadi saya lama-lama buat hidupin motornya biar asapnya langsung tembakin ke knalpot. Hidupin. Oke, jadi ditembak ke sini. Responnya enggak terlalu cepat sih, tapi dia naik terus seharusnya. Ya, dia naik terus. Jadi ini benar-benar udah merah banget. Mungkin kalau di rekamannya kelihatan orange doang, tapi di sini sudah merah. Kalau yang tadi 70-an dia orange, tapi ya ini merah. Mau dihadapin kemanapun, nah kok turun. Yang pasti kalau ngirup udara mungkin. Ya jelas aja ya, namanya kalau dites ya di alat itu kalau masukin ke atau berdekatan dengan knalpot, jangan knalpot motor, knalpot mobil aja pun udara atau asapnya itu juga udah nggak bagus guys, ya kan, dan jelas-jelas nggak bagus, merah kan, ya kan, ya itulah ya namanya alat, ya itulah kalau kita mencoba barang-barang aneh itu seperti itu ya kan, ya kayak alat satu ini kan, wah itu kita bisa tahu, wah ini suhu suhu di tempat ini sangat pengap, suhu di tempat ini sangat panas, ya kan, begitu kan. Mungkin juga tidak hanya di sini, mungkin daerah yang berkabut mungkin bisa dicek juga, daerah yang berkabut gitu, atau daerah yang bisa dibilang cuacanya itu, kalau misalnya cuaca yang panas banget dengan temperatur yang sangat tinggi, mungkin bisa dites, ya kan. Dengan alat ini juga bisa bagus ini untuk mendeteksi cuaca di kota-kota manapun, ya kan, yang panasnya minta ampun ya guys, seperti Jakarta,
atau sekarang misalnya di Pekanbaru gak dites berapa Celsius atau berapa suhu yang ada di kota yang kita tinggal saat ini, ya guys ya. Nah, itu bisa kita tahu dengan alat itu, guys. Luar biasa alatnya, guys. Ya kayak gini baru dia bakal naik. Oke, jadi ternyata setelah ditunggu selama 1 menit dia angkanya masih berkisar di antara 100 kayak gini. Cuma ya udah ketahuan lah kalau udaranya nggak bagus banget. Berarti kesimpulannya sih Xiaomi ini kalau buat ngasih tahu seberapa akurat angka polusinya atau nggak bagusnya dia nggak bisa. Karena menurut saya ini harusnya lebih dari ini. Tapi kalau misalnya dia dipakai buat ngasih tahu udaranya lagi bagus atau enggak, ini lumayan bisa lah. Kayak lagi jelek nih, dia nggak bakal bilang lagi hijau. Tapi kalau lagi jelek ya lagi jeleknya merah. Kalau misalnya lagi hijau ya hijau. Jadi mungkin dilihat bagus atau enggaknya dong, bukan angkanya. Oke, balik lagi ke studio. Oke, jadi ini nomornya, angkanya masih 48. Gitu aja dulu video buat barang unik dan aneh episode entah keberapa, karena memang udah agak lama sih nggak bikin. Kalau misalnya Anda pengen saya ngetes barang-barang aneh yang menurut Anda ini kok lucu ya, tapi kok nggak berani beli ya, ya udah suruh saya yang beli dan saya yang tes aja. Karena hasilnya bisa jadi kayak gini. Ini terima kasih banget buat yang udah bang itu. Yang tadi ini barang keberapa ya? Kalau nggak salah ketiga nih. Barang ketiga ini yang Sostel itu, guys. Bentuknya agak aneh, guys, bentuknya. Aduh, udah kayak apa ini? Singkong rebus apa singkong goreng ini? Telurnya kayak gitu, udah kayak apa? Udah kayak macam singkong rebus atau singkong goreng. Aduh. Master coba di tes dong, unik tuh. Ya ini jadi saya langsung tes dan memang dari kelima barang itu barang ini sih yang paling unik. Jadi silakan cari aja di Tokopedia, toko apapun, barang apapun bakal saya cari. Bisa beli pakai kupon, bisa beli pakai voucher, atau ya pokoknya apa aja bakal mudah ditemuin deh di sana. Terus juga toko-tokonya terpercaya. Jadi kalau misalnya mau beli, kalau belum ada aplikasinya, bisa di-download lewat link di deskripsi. Gitu aja dulu, thank you buat yang udah nonton, like kalau udah nonton, like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Oke. Ngapain ya? Telur sih, cuma kita sudah mereaksi salah satu konten dari gadget ini, yaitu nyobain barang aneh episode keempat. Ya, waduh, saya salut dari David tadi, ya kan, dengan ya dengan dia mencoba barang-barang itu, ya kan, dari kelima barang itu dia mencoba gimana itunya barangnya bagus atau enggak, ya kan, dan barangnya itu bisa worth it atau enggak, bisa dia rekomend ke kalian atau bagaimana gitu. Dia jujur banget, memang kalau dianya emang worth it, tapi kalau memang dianya merasa barang itu ya tidak mestinya kalian gunakan, ya dia bilang dan gunain, biar saya aja, kata dia kan, biar saya aja yang gunain daripada kalian membuang-buang duit. Betul juga kan, ya kan, betul juga. Mungkin saya aja lah yang mencoba, saya berani keluarin duit dengan mengetes barang ini apakah di barang worth it atau tidak. yang tadi saya lihat juga ya dari dari video tadi barusan, sostelnya dengan lihat kok bentuknya beda ya, udah kayak singkong rebus. Aduh, ya itu barang ketiga tadi yang lucu ya, dan barang yang terakhir itulah barang ngetes suhu udara. Itu sangat bagus banget karena kita semua tahu, karena di beberapa kota seperti Jakarta dengan polusi udara yang tidak bagus, ya kan, atau kalian tidak tahu berapa suhunya kan, atau berapa suhu atau ya sebenarnya suhu di udara di Jakarta itu apakah
bagus atau tidak untuk kesehatan kita. Itu sangat bagus ya guys. Tadi yang kelima tadi. Dan barang yang keempat adalah tadi barang apa? Saya cek dulu guys ya. Oh, barang keempat tadi adalah barang receiver untuk apa ya tadi ya? Saya bilang headset. Nah, itu sebenarnya kalau barang itu tidak semua orang itu bisa menggunakan kan. Karena kita bisa menjumpai ada wireless headset atau TWS, earbuds ya kan, dan lain sebagainya. Itu semua tuh di Indonesia tuh semuanya sudah ada semua. Jadi jangankan di Indonesia, mungkin di luar negeri juga ada gitu guys ya. Itu barang yang lanjut. Barang kedua tadi apa tadi ya? Oh, barang kedua tadi headset. Nah, itu headset yang tadi bisa dibilang headsetnya itu rentan banget dengan rusak. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena kabelnya tipis, tidak seperti ini guys, tidak seperti yang saya punya guys. Ini kabel yang saya ini, kabelnya, Anda bisa lihat sendiri nih. Sekali lagi bukan endorse ya, bukan promosi ya, no ya. Tapi ini lihat dari serat-seratnya aja guys ya. Dan tadi alat pertama tadi apa ya? Saya lupa tadi. Ya alat pertama tadi pendeteksi uang. Nih kalian yang cocok kerja di bank atau kerja di money changer itu pas banget mendeteksi apakah uang itu asli atau palsu. Guys ya. Oke, itu aja yang tadi saya reaction pada kali ini, dan videonya ini berasal dari channel Gadgetin. Jangan lupa subscribe channel Gadgetin ya, bunyikan loncengnya, dan like, comment, share, dan subscribe channel Gadgetin, dan juga channel saya Rian TV. Oke, sampai sini dulu konten reaction saya pada kali ini, dan mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan, dan perkataan saya mohon dimaafkan. Insya Allah, dan kita akan berjumpa kembali di video reaction yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat beraktivitas guys.